Halo semuanya, welcome to our mini podcast. Yang dimana kami akan membahas tentang mata kuliah ekonomi bisnis. Kami akan membahas tentang perusahaannya Bu Rahmawati, yaitu bergerak di bidang perusahaan. Sebelumnya izinkan dulu kami memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Intan Sepulau yang ber-NPM 24120111 dan di depan saya Perkenalkan, nama aku Siti Natasha dengan NPM 2412011082 dan sampai. Halo, aku namanya Nabila Gaza dengan NPM 420111081 dan di belakang saya. Halo, perkenalkan nama aku Salwa Syafia dengan NPM 2412011182 dan sebelah saya. Halo semuanya, saya Audia Sinta Kirani dengan NPM 2412011159. Jadi akan diawali oleh Suci dan Nabila. Menurut kalian bagaimana sih bentuk perusahaannya Bu Rahmawati ini? Oke, jadi dari soal yang sudah aku baca dan dari PPT yang sudah diberikan dan diajarkan oleh Ibu Reda sebelumnya, jadi yang aku pahami itu dari soal nomor 1 di mana apa sih bentuk hukum perusahaan dari Rahmawati dengan teman-temannya ini. Nah, jadi bentuk hukum dari perusahaan yang didirikan oleh Rahmawati bersama teman-temannya itu adalah PT atau Peron Atas. Di mana bentuk perusahaan PT ini dibagi oleh saham beberapa pendirinya. Nah, PT itu adalah bentuk perusahaan berbadan hukum di mana ada pemisahan harta pribadi atau kekayaan pribadi dari harta perusahaan, di mana jika ada kerugian maka bukan si pendirinya atau pemegang saham yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, dari PT tersebut juga ada dokumen legalitas yang akan dijelaskan oleh Nabila. Nah, jadi teman-teman, ada yang namanya itu dokumen legalitas, ada perseroan terbatas. Nah, yang pertama itu ada akta pendirian perusahaan yang dimana dokumen ini tuh dibuat langsung di hadapan notaris dan memuat adanya anggaran dasar. Nah, yang kedua itu ada SK atau surat keputusan pengesahan badan hukum yang dimana itu ini tuh formal banget guys dan sahnya PT badan hukum itu sendiri. Nah, jadi SK ini tuh diterbitkan dari Menkumham setelah permohonan diajukan dari Sisminbakum atau Sistem Administrasi Badan Hukum. Nah, yang ketiga itu ada NIB atau nomor induk berusaha yang dimana diperoleh melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Nah, yang keempat itu ada izin usaha dan izin teknis yang dimana meskipun NIB ini merupakan pintu masuknya izin usaha, jadi PT Rahmawati ini harus wajib memenuhinya. Untuk bisnis kulinernya, perusahaan juga harus memiliki namanya itu izin teknis. Nah, seperti sertifikat laik sehat. Nah, terus juga yang kelima ini ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak pada perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan PT sebagai subjek pajak. Berarti konsep PT ini itu dia kayak ibaratnya perusahaan yang didirikan oleh negara juga kali ya. Jadi sama-sama hartanya itu dipisah. Oke, ngerti. Lanjut. Jadi, menurut Salwa, bagaimana sih cara pengelolaannya perusahaannya Bu Rahmawati ini? Ya, pengelolaan dan
pemusnahan dokumen perusahaan Bu Rahmawati ini. Kan kalau di istilah perusahaan kan kita tahu ada pemusnahan dokumen gitu-gitunya. Itu gimana Penyimpanan tuh dokumennya teknis? juga Iya, gitu. itu gimana teknisnya? Jadi, Bu Rahmawati ini harus memastikan bahwa seluruh dokumen itu dibuat secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, dokumen itu tuh harus disimpan dengan rapi, baik dalam bentuk fisik ataupun bentuk digitalnya. Terus, dokumen itu harus diklasifikasikan berdasarkan jenis serta masa retensinya. Kalau misalnya dokumen yang udah nggak relevan lagi atau udah melewati masa simpannya, itu harus dimusnahkan secara sah. Yang dimana dokumen itu tuh nggak boleh dilakukan secara sembarangan. Jadi harus ada keputusan dari manajemen puncak atau direksi perusahaan. Nah, pedoman yang digunakan untuk nganoin pemusnahan dokumen itu tuh yaitu jadwal retensi arsip dan daftar klasifikasi arsip yang udah disusun berdasarkan Arsip Nasional Republik Indonesia. Proses itu tuh menjamin bahwa dokumen yang dimusnahkan itu dilakukan secara aman dan sesuai dengan hukum. Berarti kalau yang pernah aku dengar, dokumen itu tuh jadi kita bikin dua. Dokumen berupa soft file sama hard file. Tapi kalau setahu aku yang paling berperan itu, yang paling penting itu hard file-nya justru. Karena kan kalau soft file itu kan kita nggak tahu nanti entah kemakan virus atau kayak gimana gitu kan. Udah gitu kalau untuk pemusnahan dokumennya itu ada jangka waktu. Iya. Kalau yang pernah aku dengar sih 10 tahun 10 mungkin tahun ya. gitu. 10 tahun, iya. Oke. Jadi seperti itu ya Salwa ya. Nah, setelah itu tentunya ada urusan usaha itu bagaimana sih melakukan urusan usaha itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa urusan perusahaan itu biasanya tuh mencangkup seluruh aktivitas serta tanggung jawab yang berkaitan dengan operasional bisnis. Jadi ya dalam arti aktivitas yang kita lakuin lah selama berjalannya bisnis ini, perusahaan ini gitu. Mulai dari pengelolaan sumber daya, kemudian hubungan hukum dengan pihak ketiga, hingga pengambilan keputusan yang strategis gitu. Itu termasuk ke urusan perusahaan. Nah, kalau untuk lingkup perusahaan sendiri itu tuh mungkin ada dari segi aspek produksi, kemudian keuangan, pemasaran, administrasi, dan keperluan hukum mungkin ya. Kayak tadi soal dokumen itu kan juga termasuk ke urusan perusahaan gitu. Terus juga karena urusan perusahaan ini ibaratnya melekat kepada hukum, jadi apa ya? Dan melalui struktur yang sah, maka urusan perusahaan ini tuh nggak bisa dialihin begitu aja gitu loh. Ngerti kan? Jadi kan kalau misalnya tiba-tiba urusan perusahaan ini dialihkan semena-mena tanpa ada prosedur yang jelas, otomatis kayak takutnya nanti timbul konflik. Terus juga ada pelanggaran hukum di situ karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, maka dari itu urusan perusahaan itu harus dijalankan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Gitu. Tentunya kawan-kawan, dari semua itu ada yang namanya goodwill. Goodwill itu ada perspektif dari bidang hukum ataupun ekonominya. Dari bidang ekonomi dapat dikatakan kalau misalnya goodwill itu merupakan nilai lebih
yang bikin orang suka sama perusahaan. Sedangkan kalau misalnya perspektif dari bidang hukum, goodwill itu merupakan bagaimana harta perusahaan itu yang gak kelihatan, tapi harta itu punya nilai. Dan contoh dari usaha Bu Rahmawati dari kasus ini, contohnya itu ada di usaha restoran. Habis itu contohnya di usaha restorannya itu seperti kayak masakannya yang enak, pengelolaannya yang bagus, pelayanan yang ramah, tempatnya mudah dicari, serta yang paling penting itu usahanya jujur serta taat peraturan. Jadi dapat dikatakan goodwill itu ya penting banget karena bukan cuma bikin usaha dipercaya saja, tapi nilai tambah bagi perusahaan itu di mata orang lain. Jadi membangun citra merek yang bagus gitu ya di mata orang lain. Oke guys, itu aja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 ekonomi bisnis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.